Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Syafira Sidik Permana, mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi semester 7. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi guna memenuhi penilaian mata kuliah, riset, dan seminar akuntansi. Judul yang saya angkat adalah pengaruh kebijakan dividen, net profit margin, dan current ratio terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang jelas dan berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan untuk mencapai keuntungan maksimal dari sumber daya yang sudah dimiliki perusahaan. Sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan adalah meningkatkan nilai aset dan kinerja perusahaan yang direfleksikan sebagai peningkatan nilai perusahaan. Menurut Herawati 2017, nilai perusahaan tercermin dari harga saham yang stabil dalam jangka panjang mengalami kenaikan. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, di mana pemilik perusahaan menginginkan nilai perusahaan yang tinggi juga. Sehingga nilai perusahaan yang dilandaskan dengan price to book value penting dalam menggambarkan kinerja suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi calon investor. Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa nilai perusahaan sektor industri pada tahun 2016 sampai 2020 berfluktuatif. Nilai PBV sektor industri mengalami pergerakan yang kurang stabil. Nilai PBV tahun 2016 sebesar 2,62 dan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 2,32. Di tahun 2018, nilai PBV sektor industri mengalami penurunan kembali sebesar 2,12 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 2,78. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai perusahaan mendukung calon investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Selain itu, bagi investor yang ingin menanamkan modalnya akan menganalisis dan melakukan penilaian saham sebelum menanamkan modal. Hal ini diharapkan dapat mencegah kerugian investor di masa mendatang. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai nilai perusahaan, tetapi masih menunjukkan hasil yang bervariatif. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen yaitu kebijakan mengenai keputusan yang diambil perusahaan mengenai laba yang diperoleh apakah dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan, guna membiayai investasi perusahaan di masa yang akan datang. Dalam penelitian Wulandari DKK 2021 dan Lesmono 2021 menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Indrayani DKK 2021 dan Suwardana DKK 2020 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Faktor berikutnya yang memiliki hasil bervariatif yaitu net profit margin, yang merupakan indikator strategi pendapatan harga suatu perusahaan dan seberapa baik pengendalian biaya. Dalam penelitian Fadilah DKK 2021 menyatakan bahwa net profit margin berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Nur Adawiyah dan Susilawati 2020 yang menyatakan bahwa net profit margin berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan hasil penelitian Wulandari DKK 2021 yang menyatakan bahwa net profit margin tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Faktor selanjutnya yang memiliki hasil bervariatif adalah current ratio. Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat tertagih secara keseluruhan. Dalam hasil penelitian, Kavi Pratomo dan Aminah 2018 menyatakan bahwa current ratio berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Wulandari DKK 2021 menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Sylvia Indrarini 2019 halaman 2 dalam bukunya, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya, yang sering dihubungkan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Menurut Hemastuti
2014 halaman 3 dalam bukunya. Menurut Sudana 2011 halaman 167 dalam bukunya, kebijakan dividen yaitu besarnya persentase laba bersih yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semakin besar rasio ini berarti semakin sedikit bagian laba yang ditahan untuk membelanjai investasi yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi dividen payout ratio, maka akan semakin menguntungkan para pemegang saham atau investor. Menurut Rian 2016 halaman 111 dalam bukunya, net profit margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar net profit margin, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Jika rasio ini semakin menurun, maka kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui penjualan dianggap cukup rendah, sehingga membuat investor enggan untuk menanamkan dananya dan mengakibatkan harga saham perusahaan menurun. Selanjutnya, current ratio. Menurut Kasmir 2016 halaman 134 dalam bukunya, current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Gambar tersebut merupakan gambar kerangka pemikiran dari penelitian ini, di mana X1 merupakan kebijakan dividen, yaitu keputusan akhir yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan untuk menentukan proporsi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dan kinerja para pemegang saham. Selanjutnya X2, di mana merupakan net profit margin yang merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan cara membandingkannya dengan penjualan yang dihasilkan. Selanjutnya, X3 di mana yang merupakan current ratio, yaitu current ratio merupakan rasio lancar yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama adalah pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Wulan dari DKK 2021 dan juga Andri Dwi Aprianto DKK 2020 menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen dapat digunakan perusahaan untuk memberikan sinyal positif kepada pemegang saham. Selain itu, juga nilai perusahaan dapat meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang disajikan adalah H1 sama dengan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, pengaruh net profit margin terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Atmojo dan Susilowati 2019 menyatakan bahwa net profit margin memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan meminimalkan beban perusahaan dan memaksimalkan laba. Sehingga hipotesis yang disajikan adalah H2 sama dengan net profit margin berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pengaruh current ratio terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Rahmasari DKK 2019 menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga current ratio mencerminkan kinerja perusahaan yang optimal dalam mendayagunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Hal ini berpengaruh pada nilai perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya. Dari uraian tersebut, hipotesis yang disajikan adalah H3 sama dengan current ratio berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, variabel dan pengukuran. Untuk mengukur nilai perusahaan, digunakan price book value yang merupakan rasio antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Menurut Brigham dan Houston 2006 halaman 112 dalam bukunya, PBV dapat dirumuskan sebagai berikut. PBV sama dengan market price per share dibagi dengan book value per share. Variabel yang kedua, kebijakan dividen. Dalam mengukur kebijakan dividen dapat dilakukan dengan dividen payout ratio. Berikut adalah perhitungan DPR menurut Hanafi dan Halim 2016 halaman 86 dalam bukunya. DPR sama dengan dividen per share dibagi dengan earning per share. Variabel berikutnya adalah current ratio. Current ratio dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Menurut Kasmir 2014 halaman 135 dalam bukunya, rumus yang dapat digunakan dalam mencari current ratio adalah sebagai berikut. Current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilitas. Selanjutnya, net profit margin.
Net profit margin adalah rasio antara laba bersih, yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expense termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Adapun rumus net profit margin, menurut Kasmin 2008, halaman 200 dalam bukunya, net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 54 perusahaan sektor industri yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Lalu, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, di mana sampel dipilih dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang dimaksud adalah, yang pertama, perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Kedua, perusahaan sektor industri yang tidak secara rutin mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia selama tahun pengamatan. Yang ketiga, perusahaan sektor industri yang tidak membagikan dividen selama tahun pengamatan. Dari kriteria sampel tersebut, maka dihasilkan jumlah sampel pilihan sebanyak 7 perusahaan, total sampel 5 tahun pengamatan sebanyak 35 sampel. Metode analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif di mana untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, net profit margin, dan current ratio terhadap nilai perusahaan. Metode yang pertama, analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, analisis regresif. Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dinaik turunkan nilainya atau dimanipulasi. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi kriteria Bayes, linear, unbiased, dan efficient estimator atau BLEU sehingga layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan berikutnya, uji kelayakan model. Uji kelayakan dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.